Ini ada peristiwa menarik menurut saya ya. Ketika Anda di Liberia, Anda harus memandu orang atau seorang ibu melahirkan dari jarak jauh. Benar. Melalui radio. Benar sekali. Nah, coba kita dengarkan cerita menarik ini. Bagaimana Anda memandu orang melahirkan. Yang Anda pandu itu siapa? Tenaga kesehatan. Karena di Liberia akibat konflik yang berkepanjangan, sehingga banyak dokter-dokter yang melarikan diri ke negara lain. Sehingga di sana tidak ada lagi dokter. Tetapi ketika perdamaian sudah ada, sedikit demi sedikit dokternya sudah kembali. Tetapi jumlahnya masih sangat jauh dari kebutuhan. Sehingga keberadaan dokter-dokter dari LSM seperti kami itu sangat membantu. Tugas saya adalah untuk mendukung, mensupport atau mensupervisi tenaga kesehatan yang ada di klinik-klinik atau di puskesmas-puskesmas. Anda ini kan dokter umum juga ya? Saya dokter umum juga. Nah, bagaimana dokter umum memandu kelahiran melalui jalur telepon yang katanya suka putus-putus itu ya? Bukan telepon tapi radio. Oh, radio. Ya. Radio CB seperti, gitu ya? Ya benar, yang hanya satu kalimat saya bisa berikan, dia menjawab satu kalimat lagi. Ini merupakan prosedur tetap setiap hari karena inilah yang bisa kita lakukan. Jadi, coba cerita. Jadi ibu siapa ini yang mau melahirkan ini? Saya waktu itu tidak hafal namanya. Nggak penting namanya maksudnya. Ya siapa ini? Ada di satu kampung gitu ya? Iya, ada satu kampung yang letaknya kalau naik mobil itu sekitar 3 jam sampai 4 jam di suatu klinik yang kecil. Dia datang ke klinik tersebut, tetapi karena kesulitan persalinan sehingga dia sebenarnya harus dirujuk ke rumah sakit, tapi rumah sakit jaraknya cukup jauh ya. Dan di klinik tersebut hanya ada perawat yang mungkin kurang berpengalaman dalam memberikan pelayanan persalinan. Sehingga perawat tersebut menghubungi kami yang ada di base atau di kotanya secara menggunakan radio. Kesulitannya adalah bahasanya yang meskipun mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi logat Afrikanya sangat kental. Sementara itu tidak familiar bagi saya dan itu terjadi pada bulan-bulan pertama saya. Mungkin mereka juga bingung waktu dengar omongan Anda juga ya. Nah, terus apa yang terjadi? Anda bisa memandu jarak jauh itu? Akhirnya saya tanya kondisinya dia seperti apa, kemudian obat apa yang sudah diberikan, kemudian saya memberikan opini saya, sebaiknya pasien dilakukan ini, dan kemudian setelah ditunggu beberapa saat memang tidak ada kemajuan, dan akhirnya pasien harus dirujuk ke rumah sakit, dan waktu itu kita kirim ambulan dari kota untuk menjemput pasien, dan pasien dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah pasiennya selamat juga. Nah, kemudian sekarang Anda masih aktif juga sebagai relawan? Masih aktif, insya Allah minggu depan saya berangkat ke Pakistan. Untuk misi kemanusiaan, kita akan menyediakan pelayanan kesehatan kepada para pengungsi yang mereka terlantar akibat konflik di Afghanistan dengan Pakistan. Baik. Ya, terima kasih Bung Hilma, terima kasih ya Bung Widi. Demi menjadi relawan di Irak, Luigi memulangkan anak dan istrinya ke Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Ikuti terus Kick Andy. Anda mendapat peluang untuk masuk ke Irak. Persoalannya kenapa gara-gara itu Anda tega memulangkan istri dan anak Anda ke Indonesia?